kekecewaan yang akan kita dapatkan. Tapi kalau kita bergantung dan memohon kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepada kita keselamatan dunia dan akhirat. Betul ya Bu, Pak? Kalau kita percaya dengan selain manusia, apalagi percaya dengan Mbah Dukun, maka kekecewaan yang akan kita dapatkan. Kalau kita saat sakaratul maut, Bapak Ibu, kalau kita tidak pernah selama hidupnya membaca kalimat la ilaha illallah, maka tidak akan terbiasa dan susah nanti saat sakaratul maut mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Benar tidak Pak Bu? Sedangkan orang yang udah terbiasa saja mengucapkan kalimat itu saat-saat sakaratul maut itu Pak Bu, apabila ada orang yang mau meninggal dunia Bu, udah sakitnya udah parah, napasnya pun tinggal sesekali, hari Senin dia bernapas, Selasa tidak, Rabu tidak, Kamis baru bernapas lagi, jadi napasnya tinggal Senin Kamis Bu. Ada tidak Bu gitu Bu? Napasnya tinggal Senin Kamis, berarti dia tidak mau menjelang sakaratul maut. Maka inilah yang sangat dianjurkan agar kita membacakan talqin. Tahu Bu talqin Pak? Talqin itu adalah saat orang itu sakaratul maut, maka kita, orang anaknya atau keluarganya yang soleh disuruh mendekatkan ke telinganya, suruh mengucapkan, diajarkan membaca kalimat la ilaha illallah. Tak usah laju-laju bacanya, pelan-pelan. Karena Bu Pak, saat orang sakaratul maut itu yang namanya setan, iblis, jin dan jun, tuyul dan bayul, mak lampir, nini pelet, itu mengerumuni orang yang sakaratul maut itu. 70.000 setan, 70.000 iblis mengerumuni orang yang saat sakaratul maut itu. Dia ada yang bertugas, mereka berbagi tugas. Wahai iblis, wahai setan, kau tutup telinga orang ini agar telinganya tidak bisa mendengarkan kalimat apapun yang diucapkan oleh orang yang masih hidup. Kau bertugas menutup mulutnya supaya mulutnya tidak bisa berkata-kata, tidak bisa mengucapkan kalimat apapun. Kau yang tugas memegang tangannya, kau tugas memegang kakinya. 70.000 iblis itu mengerumuni orang ini. Dan seandainya orang itu tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka setan, iblis dengan bala tentaranya, jin dan jun itu, dia bergembira, dia bersorak-sorak, merasa bahagia, sukses, yes, kita berhasil menggoda orang ini. Selama 60 tahun umurnya, 70 tahun umurnya, dia tidak bisa mengucapkan di akhir kalimatnya la ilaha illallah, maka dia jadi kawan kita, jadi SOS kita masuk dalam neraka. Tapi kalau orang itu di saat sakaratul maut dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka setan, iblis, jin dan jun dengan bala tentaranya itu Pak menangis, meraung sekuat-kuatnya. Dia merasa gagal, dia merasa kecewa telah menggoda orang ini selama 60 tahun umurnya, 70 tahun umurnya. Ternyata di akhir hayatnya dia mengucapkan kalimat Allah atau la ilaha illallah. Kita gagal, tidak bisa mengajak dia untuk hidup di neraka. Itu Bu, la ilaha illallah. Makanya harus kita biasakan selama kita masih hidup. Ibu masih hidup Bu? Masih hidup Pak? Masih bernapas? Alhamdulillah. Selama kita masih hidup Pak. Bapak masih hidup Pak? Hidup satu ke dua Pak? Hah? Dua-duanya. Jadi selama kita masih hidup inilah kita disuruh banyak-banyak mengucapkan la ilaha illallah agar terbiasa. Karena orang meninggal dunia itu sesuai dengan kebiasaannya Pak Bu, sesuai dengan kebiasaannya. Kalau dia biasa membaca sholawat, dia biasa membaca ayat suci Al-Quran, meninggal ketika dia membaca ayat suci Al-Quran Pak ya, tadi malam di Tayan, di saat dia membacakan ayat suci Al-Quran Maulid Nabi di Tayan, di Masjid Nurul Iman Kampung Danau Teluk, saat membaca ayat suci Al-Quran langsung dicabut, dipanggil oleh Allah Pak Haji Junaidi Tayan saja Pak, tadi malam Pak. Nah itu karena dia sering membaca ayat suci Al-Quran, jadi sesuai dengan kebiasaannya. Kalau ibu bapak kebiasaannya nyanyi, dia saat nyanyi Bu dipanggil nyawanya, tengah nyanyi
depan orang tuamu, kau malukan dirimu. Minyak masuk ke dalam mulut, tertelan minyak. Jadi husnul khotimah atau suul khotimah? Maulid ini kok dibid'ah-bid'ahkan. Tengah nyanyi ini masuk mungkin dalam mulut. Sesuai dengan kebiasaannya orang meninggal. Atau dia tengah suka pakai sepeda, tengah bersepeda. Ada apa? Ini Pak, tengah bersepeda lalu meninggal. Itu sesuai kebiasaannya. Kalau biasanya dia misalnya suka minum apa? Minum aqua, minum apa? Dia kalau minum air aqua, minum teh, minum kopi wajar. Ini tengah minum minuman yang minum apa? Tengah minum gini langsung meninggal. Mulutnya masuk botol tuh masuk dalam mulutnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi sesuai dengan kebiasaan. Mudah-mudahan kita dalam keadaan husnul khotimah. Berdoa Bapak Ibu setiap selesai sholat, makanya ada doanya. Ada doanya yang berupa sholawat, ada doanya yang berupa doa. Kalau berdoa Allahumma timlana bi husnil khotimah. Sama-sama Bapak Ibu. Allahumma timlana bi husnil khotimah. Ya Allah, matikanlah kami ya Allah saat hidup kami yang terakhir dalam keadaan husnul khotimah. Artinya meninggal dalam keadaan bagus. Saat kita berbuat baik, saat kita datang ke pengajian, saat kita bersedekah lalu dipanggil oleh Allah, itu husnul khotimah. Wala tahtim alaina ya Allah bisuil khotimah. Sama-sama wala tahtim alaina. Sama-sama wala tahtim alaina bisuil khotimah. Dan jangan engkau matikan kami ya Allah dalam keadaan meninggal yang tidak bagus. Ya, saat apa sedang berbuat maksiat, sedang berbuat dosa lalu meninggal, maka kita bermohon kepada Allah. Sama-sama sekali lagi doanya kita ini Bapak Ibu, adik-adik apa ada nih? Allahumma khtim lana bi husnil khotimah wala tahtim alaina bisuil khotimah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini dibaca doa ini. Kalau yang baca sholawat ada ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Sama-sama ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi Pak Haji tadi harus sakit Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita doakan mudah-mudahan Bapak Ketua Surau ini ya, Pak Haji Asnawi, Allah berikan kesembuhan, Allah turunkan obatnya dengan memperingati Maulid Nabi ini. Allah dan Rasulnya yang namanya Nabi Muhammad ini datang ke tempat-tempat saat orang memperingati hari kelahirannya. Beliau datang ke tempat ini. Saat kita tadi membaca Asraqul Badru alaina itu juga Nabi datang ke tempat ini. Namun kita tidak bisa menyaksikannya. Tapi rohnya Nabi Muhammad datang ke tempat ini dan menyampaikan apapun yang menjadi doa kita disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Mari kita bersyukur kepada Allah dalam keadaan apapun, dimanapun kita berada. Kita harus selalu bersyukur kepada Allah dengan memperbanyak membaca Alhamdulillah, karena Allah telah melimpahkan rahmatnya
nikmatnya yang sangat luar biasa, yang sangat banyak sekali. Kita tidak bisa menghitung berapa jumlah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ini. Jangankan yang ada di sekeliling kita, yang ada di dalam tubuh kita sendiri ini, Bapak Ibu, kita tidak bisa menghitung berapa jumlah nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita ini. Namun Allah memberikan semuanya itu gratis, Pak Bu, gratis adik-adik. Allah tidak pernah kita mendengar Allah minta bayaran, Allah meminta upah, atau Allah meminta ganti rugi kepada kita. Semuanya Allah berikan kepada kita gratis. Ada pernah tidak dengar Bapak Ibu-ibu pernah diminta bayaran? Allah telah memberikan kepada kita tangan. Tangannya berapa adik-adik? Nah, berapa tangan kita? 2 ke 3? 2, dengan jari-jarinya lengkap yang cukup cantik-cantik. Jarinya berapa? Jarinya berapa? 5 ke 6? Itu semuanya diatur dengan cukup bagus dan teratur sekali. Namun Allah memberikan itu semua gratis. Kita hanya disuruh bersyukur, mengucapkan alhamdulillah. Tapi kalau coba-coba kita tidak mau bersyukur kepada Allah, mau ingkar kepada Allah, tidak bersyukur, lalu Allah coba, Allah uji kita. Misalnya diambil sedikit saja nikmat Allah, kita susah bernapas misalnya. Suruh napas kita susah, nak bernapas susah. Pikir padahal selama ini Bapak Ibu masih bernapas gratis kan Bu, Allah berikan kepada ini, tidak ada yang bayar kan? Tapi karena kita lupa bersyukur kepada Allah, lalu napas kita pun tinggal sesekali. Dibawalah ke puskesmas atau ke rumah sakit, ditakaikan apa Bu, Pak? Oksigen. Bayar atau enggak Bu? Berapa? 1.000 kan 2.000? Itu mah padahal itu napas buatan, bukan asli dari Allah. Beda dengan napas asli. Kita suruh bayar. Gigi misalnya, gigi kita sakit Pak Bu, pernah ada yang merasakan punya gigi sakit? Kita datang ke Pak Dokter atau ke Pak Menteri, disuruh cabut gigi kita yang asli dari Allah. Itu bayar atau enggak Bu, Pak? Bayar enggak? Mahal enggak? 1.000 atau 2.000? Padahal selama ini Allah memberikan itu gratis. Dia disuruh cabut bayar, udah itu disuruh ganti ya gigi yang apa? Palsu. Berapa harganya Bu? Gigi palsu Pak? Berapa Pak? 2.000. Satu giginya mahal Pak. Tapi gara-gara kita tidak mau bersyukur, udah diganti gigi palsu, itu pun tidak sekuat dengan gigi yang asli. Betul nggak Pak? Begitu kita makan doko-doko atau makan apa Pak Lo, makan itu ikut Pak gigi itu. Ya. Ada nggak yang pernah Pak? Gigi palsu makan doko-doko, mungkin gigi ataupun gigi jagung. Mana Pak giginya? Masuk itu masuk dalam perut kita. Nah, itu bedanya. Makanya kita banyak-banyak bersyukur Bu Pak. Alhamdulillah. Nah, Ibu banyak-banyak bersyukur Bu. Ibu sekarang badannya sehat, cantik, badannya pun ada yang agak lebar sedikit. Ya, ucapkan alhamdulillah. Ya Pak ya. Bapak-bapak juga sekarang masih ganteng, gagah, perkosa semuanya Pak. Ini ucapkan alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, siapa yang bisa mengucapkan surah Al-Fatihah? Maju. Nah, tadi udah perempuan, dah itu, sini bro, di sini bro, sini maju bro. Tadi udah angkat tangan, bukan angkat gigi ya. Sini, tadi udah gini, tangan yang jarinya yang ditunjukkan. Sini, ayo Al-Fatihah, bukan payah, sini. Ayo, perempuan udah, sekarang laki-laki. Mau tak mau, dah yang laki-laki ya. Nah, ini Mas Bro kita nih. Badannya nih sehat. Tampuklah dilorotkan selanjutnya. Jangan dilorotkan. Enggak, ayo tuh, pakai mic tuh, pakai mic. Apa? Halo. Namanya siapa bro, Mas Bro? Abian. Hah? Abian, Cap Abian. Bukan, ya. Bapaknya siapa dong? Rio. Hah? Yang mana bapaknya? Tak pergi. Kemana bapak tadi? Oh, masih kerja. Bukan halangan ya? Bukan, atau bapak melahirkan ya? Ada. Mamanya siapa dong? Emma. Tadi Emma ini. Tadi siapa? Tadi nama mamanya siapa? Emma. Oh, Emma namanya Emma.
Dia datang ke mana? Ada di mana? Oh, jangan ada, takut ada ya. Ya, baca. Disuruh apa tadi sini? Hah? Suruh apa tadi? Al-Fatihah. Bisa ya? Nah, baca ya. Kuat-kuat bacanya. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Betul ke salah apa aku? Oh, betul salah. Oh, betul. Jadi mama aku kalau udah betul. Itu benar dulu di belakang ini. Jokowi duduk di belakang Pak Presiden kita ini. Presiden Soeharto ya. Itu di belakang ini, jangan ke sana. Mau dekat-dekat adiknya, adiknya kakak nih. Aku mama kamu ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Salawat serta salam tetap kita limpahkan bagi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah orang yang paling mulia di dunia ini. Beliaulah, gara-gara beliaulah kita bisa hidup di dunia ini. Yang malam hari ini kita peringati hari kelahirannya. Kenapa kita memperingati hari kelahiran baginda Rasul? Apakah ada yang menyuruhnya? Ada enggak? Ada. Pak Soeharto kan nyuruh. Pak Ketua yang Pak Sambutan ini nyuruh enggak? Peringati Maulid nyuruh enggak? Siapa yang mengawali peringatan Maulid Nabi ini? Apakah ada pada zaman sahabat Imam Rasulullah? Perlu diketahui dalam hadis riwayat Sahih Imam Muslim, yang pertama memulai memperingati peringatan hari kelahiran Rasulullah, inna awwala muhtafilina bil maulid wa huwa sahibul maulid. Siapa yang pertama sekali memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW? Yaitu sahibul maulid, orang yang mempunyai hari kelahiran itu. Siapa yang mempunyai hari kelahiran itu? Wa huwa Nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sendiri yang memulai memperingati hari kelahirannya. Dibuktikan karena ada sahabat, ya Rasulullah, suila Rasulullah ayaumi saumi Isnin. Kenapa engkau berpuasa di hari Senin ya Rasulullah? Fa innahu huwa wulidtu. Karena hari Senin ada hari kelahiranku, kata Rasulullah. Maka setiap hari Senin, kata Rasulullah, aku melaksanakan puasa sunnah hari Senin. Jadi Nabi sendiri Pak Bu yang memulainya. Kalau ada orang yang bilang itu tidak ada, tidak pernah dilakukan oleh Nabi, itu berarti bohong. Dia tidak akan mengharapkan, dia tidak mau mendapatkan syafaat dari baginda Rasul Muhammad SAW. Karena yang memulai memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad ya Nabi sendiri. Dengan dibuktikannya dia mengingat, bukan hanya sebulan sekali Nabi memperingati hari kelahirannya, bukan hanya setahun sekali macam kita setahun sekali ya. Setiap datangnya bulan Maulid barulah kita mengadakan Maulid Nabi. Kalau Nabi seminggu sekali, setiap hari Senin beliau Rasulullah melaksanakan puasa sehari Senin. Kemudian ditambah dengan puasa hari Kamis. Jadi Senin Kamis. Kenapa hari Kamis beliau melaksanakan puasa, memerintahkan kepada kita? Karena pada hari Kamis itulah saat-saatnya para malaikat yang mencatat amal perbuatan kita sehari-hari, amal baik dan amal buruk kita, dilaporkan kepada Allah pada hari Kamis. Maka saat itulah saat pas malaikat melaporkan catatan amal kita kepada Allah pada hari Kamis. Alangkah baiknya, kata Rasulullah, kita sedang dalam keadaan puasa. Makanya puasa Senin Kamis. Jadi kalau ditanya Bapak Ibu, kenapa kita memperingati Maulid Nabi, itu tidak ada ajarannya, tidak ada syariatnya. Nabi sendiri yang memulainya dengan melaksanakan puasa hari Senin. Nabi tidak macam kita memperingati gini-gini, enggak. Nabi langsung setiap hari Senin melaksanakan ibadah puasa. Bahkan Pak Bu, orang kafir Pak, orang kafir saja, pamannya Nabi Muhammad yang jelas-jelas memusuhi Nabi Muhammad, tapi dia merasa senang saja dengan kelahiran baginda Rasul. Abu Jahal,
itu dia kan jelas-jelas memusuhi Nabi, tidak suka dengan Nabi Muhammad. Dialah musuh terbesar Nabi Muhammad walaupun itu pamannya sendiri. Tapi karena merasa senang dengan kelahiran Nabi Muhammad pada hari Senin, setiap hari Senin siksa kubur diberhentikan oleh Allah gara-gara dia pernah merasa senang, merasa bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad. Apalagi kita ini Pak, kita sering menyebut namanya, kita sering membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Tentulah Nabi Muhammad akan kenal dengan kita. Pak, Bu, Nabi Muhammad kenal tidak dengan Bapak Ibu, adik-adik? Kenal tidak? Kalau kita sering menyebut namanya, sering membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad akan kenal dengan kita. Kalau dah Nabi Muhammad kenal dengan kita, maka Nabi Muhammad akan memberikan pertolongan dan syafaatnya nanti di hari kiamat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu